Pesantren Islam Al-Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap Dewan Asatidzah SDITQ dan segenap wali santri baru SDITQ baik kelas 1 maupun dari kelas 4 yang saya hormati, alhamdulillah di saat ini atau di waktu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya di antara nikmat-nikmat yang ada. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan saat ini, yaitu pertama akan saya kenalkan diriku. Nama saya Muhahyani. Saya sebagai Kepala Sekolah SDITQ tahun pelajaran 2021-2022. SDITQ Al-Irsyad ini terletak di lereng Gunung Merbabu, Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sehingga suasananya sejuk, suasananya insya Allah kondusif, udaranya sejuk. Visi SDITQ Al-Irsyad menjadi sekolah dasar terbaik di Indonesia dalam mencetak generasi Qur'ani yang bertakwa, cerdas, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kecakapan abad 21 yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan dasar yang bertaraf nasional yang membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Kedua, menyelenggarakan pendidikan keagamaan bermanhaj Ahlussunnah dengan menjadikan peserta didik mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan jasmani dan rohani yang menjadikan peserta didik sehat dan kuat. Selanjutnya, untuk kurikulum SDITQ Al-Irsyad, yaitu kurikulumnya menginduk di dinas dengan menggunakan kurikulum K13, dan untuk kurikulum mulok atau identitas, yaitu ada tafid, ada bahasa Arab dan fikih, dan ada pembiasaan sholat, bacaan sholat dan zikir. Perkenalkan, saya Munari Abdillah selaku Wakil Kepala Sekolah SDITQ Al-Irsyad. Saya izin melepas masker. Kita akan berkenalan dengan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan di SDITQ Al-Irsyad. Oh iya, SDITQ Al-Irsyad itu memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya. Mereka adalah lulusan dari pondok pesantren maupun universitas negeri dan swasta di Indonesia. Oke, langsung saja kita langsung berkenalan dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muktafi Billah sebagai guru SDITQ Al-Irsyad Tengaran. Dan saya mengajar mulai tahun 2005. Syukran jazakumullah khairan. Bismillah, perkenalkan nama saya Jundullah sebagai guru tahfidz di SDITQ Al-Irsyad Tengaran sejak tahun 2014. Syukran wa jazakumullahu khairan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Islam. Saya sebagai guru bahasa Arab SDITQ Al-Irsyad. Saya mengajar sejak tahun 2019. Syukran jazakumullah khairan. Bismillah, perkenalkan nama saya Saifuddin Mujiono. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam
dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya mengajar sejak tahun 2006. Syukron jazakallah. Perkenalkan, nama saya Sutrisno sebagai guru kelas 1 SD ITQ Al-Irsyad, mengajar dari tahun 2011. Syukron jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tohilman sebagai guru kelas 5. Saya mengajar sejak tahun 2000 sampai sekarang di SD Al-Irsyad. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sesi perkenalan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD ITQ Al-Irsyad, kita akan belajar atau mengetahui lebih lanjut tentang peraturan akademik di SD ITQ Al-Irsyad. Baik, peraturan akademik ini harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap siswa selama dia belajar di SD ITQ Al-Irsyad. Yang pertama yaitu tentang waktu belajar. Waktu belajar di SD ITQ Al-Irsyad itu dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 7 sampai pukul 13.15. Kemudian pada masa pandemi ini kita sesuaikan ya dari pukul 7 sampai pukul 11.45. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan etika berpakaian atau seragam siswa SD ITQ Al-Irsyad. Yang pertama, siswa wajib berseragam atau mengenakan pakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, khusus untuk siswa putri atau santri putri wajib mengenakan jilbab yang rapi. Peraturan ini juga berlaku selama pembelajaran online ya. Kemudian yang ketiga adalah siswa tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang sudah sobek, tidak layak pakai dan lain sebagainya. Baik, setelah seragam atau etika berpakaian, peraturan akademik yang ketiga adalah terkait dengan keterlambatan ya. Siswa wajib datang pada pukul 7 pagi. Kemudian yang kedua, jika siswa 3 kali berturut-turut terlambat datang ke sekolah, maka dia akan menemui kepala sekolah untuk melakukan komunikasi dan mencari solusi yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan pelanggaran. Siswa maupun santri SD ITQ Al-Irsyad yang melakukan pelanggaran, yang pertama akan kita tegur ya, atau teguran pertama kita berikan nasihat. Kemudian pelanggaran yang kedua kita masih berikan nasihat atau teguran yang kedua. Kemudian jika sudah sampai 3 kali melakukan pelanggaran, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua siswa atau orang tua santri untuk datang ke sekolah dan kita akan mencari solusi yang terbaik untuk kita bersama. Baik, setelah pengenalan peraturan akademik di SD ITQ Al-Irsyad ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang keunggulan dan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh SD ITQ Al-Irsyad. Oke, kita akan berkenal lebih lanjut dengan prestasi dan keunggulan SD ITQ Al-Irsyad dengan Ustadz Sukemi. Setelah pembahasan peraturan akademik di SD ITQ yang telah dipaparkan, maka di sini akan menyampaikan di SD ITQ Al-Irsyad ini juga mempunyai suatu keunggulan, baik itu di akademik, di kegiatan kognitifnya atau di pengetahuan, mempunyai kegiatan yang sangat keunggulan di SD ITQ Al-Irsyad. Di antaranya adalah keunggulannya adalah tahfidz. Tahfidz ini mempunyai keunggulan dan mempunyai target selama pembelajaran selama 6 tahun, yaitu minimal targetnya adalah 5 juz. Bahkan ketika pembelajaran dan anak lulus dari SD ITQ Al-Irsyad ini banyak yang lebih daripada 10, 12 dan seterusnya yang telah dicapai oleh anak-anak SD ITQ Al-Irsyad yang selama ini sudah terlaksana. Dan di tahfidz ini juga mempunyai kejuaraan ketika mengikuti perlombaan, baik ketika di tingkat MTQ, kecamatan maupun kabupaten maupun provinsi. Bahkan SD ITQ Al-Irsyad ini juga mempunyai kejuaraan di tingkat umum ketika diselenggarakan oleh pondok pesantren maupun tingkat-tingkat yang lain. Ini adalah kegiatan keunggulan tahfidz
SD Al-Irsyad yang selama ini selalu tiap hari pembelajaran Al-Quran. Jadi dia ada hari tanpa membaca Al-Quran anak-anak selama belajar di SD Al-Irsyad. Di samping kegiatan dan kejuaraan tahfidz, ya umumnya kejuaraan di bidang olahraga, yaitu kegiatan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang wajib dilaksanakan di SD Al-Irsyad ini adalah seperti, yaitu bela diri, yaitu ada taekwondo. Taekwondo ini adalah olahraga sifatnya wajib bagi semua siswa dan siswi SD Al-Irsyad ini, wajib mengikuti belajar bela diri. Dan prestasi yang dicapai oleh bela diri taekwondo ini adalah bisa sampai tingkat kecamatan, baik ketika perlombaan Popda tingkat kabupaten. Tiap tahun mendapatkan kejuaraan. Di samping taekwondo atau bela diri ini adalah mewajibkan anak-anak SD Al-Irsyad ini adalah renang. Karena renang ini di samping untuk menyehatkan badan, adalah salah satu olahraga yang disunahkan. Jadi anak-anak SD Al-Irsyad ini alhamdulillah tiap tahun baik ketika perlombaan Popda maupun KWSN, SD Al-Irsyad ini adalah mempunyai kejuaraan di prestasi renang, yaitu renang mempunyai 4 gaya. Ada gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Ini adalah yang selalu diamalkan di kegiatan ekstra renang. Di samping renang juga mempunyai kegiatan ekstra, yaitu menghidupkan olahraga sunnah, yaitu memanah. Memanah ini adalah diberikan pelajaran anak ketika pembelajaran eskul ini sebagai pilihan untuk melatih emosional anak dan melatih kegiatan anak sesuai dengan target dan diinginkan. Ini adalah kegiatan memanah. Di samping sunnah juga menyehatkan badan untuk kegiatan memanah. Di samping mana ada kegiatan olahraga yang lain, ada yang seperti sepak bola, voli putra atau putri, juga ada tenis meja putra atau putri, ada atletik. Ini semua kegiatan cabang olahraga yang selalu dilaksanakan di SD Al-Irsyad dan mempunyai prestasi baik di kecamatan maupun di kabupaten. Ini adalah beberapa prestasi kegiatan SD Al-Irsyad, baik keunggulan di tahfidz, di olahraga, maupun di pengetahuan umum, sehingga anak-anak SD Al-Irsyad juga pernah menjadi siswa teladan baik di tingkat kecamatan maupun ketika mewakili tingkat kabupaten. Terima kasih. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar SD Al-Irsyad, siswa-siswi SD mempunyai fasilitas, diantaranya adalah ruang guru, ruang kepala sekolah. Gunanya adalah sebagai sarana komunikasi berlangsungnya kegiatan KBN siswa dan siswi atau orang tua ketika bertemu dengan guru atau dengan kepala sekolah. Kemudian mempunyai ruang kelas. Ruang kelas terdiri dari 9 ruang kelas. Di antaranya adalah ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, ruang kelas 4 putra, dan ruang kelas 4 putri, ruang kelas 5 putra, ruang kelas 5 putri, ruang kelas 6 putra, ruang kelas 6 putri. Tiap ruang kelas mempunyai fasilitas, diantaranya seperti proyektor, mempunyai touchscreen, mempunyai alat peraga di kelas, mempunyai meja dan kursi, dan mempunyai CCTV tiap kelas untuk menunjang kegiatan belajar siswa belajar jujur. Kemudian mempunyai fasilitas seperti tempat ibadah. Tempat ibadah yaitu seperti masjid, digunakan sholat berjamaah, yaitu anak siswa dan siswi belajar, yaitu ditanamkan sejak dini untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian mempunyai ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini mempunyai menampung buku, baik fiksi non fiksi, baik pengetahuan secara agama maupun non agama untuk menunjang referensi belajar siswa-siswi dalam kegiatan KBN selama di SD TK Al-Irsyad. Kemudian mempunyai ruang klinik atau KS yang di situ mempunyai beberapa fasilitas kesehatan yang penunjang untuk tenaganya adalah dari para medis, baik dokter maupun perawat. Kemudian mempunyai fasilitas seperti olahraga, yaitu ada tempat arena bermain seperti lapangan voli, lapangan lompat jauh, lapangan sepak bola, lapangan basket, dan kolam renang.
Di samping itu untuk menunjang kegiatan belajar, siswa dan siswi SDIT Al-Irsyad juga mempunyai sarana kegiatan yaitu ketika di akademik seperti alat peraga, yaitu peraga alat IPA maupun matematika. Di situ diantaranya ada yaitu globe, kerangka, mikroskop, teleskop, kegiatan magnet, dan lain-lain. Demikian fasilitas maupun prestasi yang selama ini kami punya dan tetap ingin memajukan, lebih berkembang, lebih berbuah, dan tetap semangat mencetak anak menjadi soleh dan solekah, menunjang baik kegiatan di secara nasional maupun internasional. Terima kasih, demikian dari pemaparan kami, semoga bermanfaat bagi semuanya. Adapun beberapa kesimpulan yang sudah tersampaikan baik dari saya, dari Ustadz Munari, dan dari Ustadz Sukemi, kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi yang ada adalah semuanya untuk menunjang keberhasilan visi misi SDITK Al-Irsyad. Dan dari visi misi inilah terjabarkan dalam beberapa informasi-informasi itu harapan besar dari kami, dari sekolah, semoga pendidikan yang berjalan di SDITK Al-Irsyad ini mendapatkan kesuksesan, kelancaran, keberkahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.